Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu sebelumnya, Penny menangis di hadapan ibunya. Wajahnya terlihat lebam-lebam membiru. Ia habis dipukuli Joy, suaminya sendiri. Penny memilih pulang ke rumah orang tuanya daripada bertahan dalam mahligai perkawinan yang seperti neraka dunia. Masa-masa awal pernikahan mereka bahagia. Joy mendapat jatah warisan dari mendiang ayahnya, uang tunai sebesar 50 juta dari hasil menjual tanah. Nominal itu adalah jatahnya dari pembagian hak ibunya dan 3 orang saudara yang lain. Mendiang ayahnya sudah kurang lebih 8 tahun lewat meninggal, hanya saja aset tanahnya baru laku terjual sekitar 2 tahun lalu. Ibunya sudah menikah lagi, lalu ikut suami barunya pindah ke kota luar Pulau Jawa. Sedangkan saudaranya yang lain sudah pindah dari rumah bersama keluarga masing-masing. Tinggallah Joy seorang diri tinggal di rumah keluarganya itu. Uang jatahnya kemudian dipakainya untuk foya-foya bersama teman-temannya, membeli telepon genggam model terbaru, dan sisanya menjadi mahar menikahi gadis idamannya, yaitu Penny. Tetangga satu komplek namun beda RT. Selamat datang di channel Kisah Seram. Kali ini saya akan bercerita berdasarkan kejadian nyata. Nama dan karakter dalam cerita ini sengaja disamarkan. Cerita ini berjudul Rigor Mortis. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @mika0619. Jika kalian penasaran dan ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah saya taruh di deskripsi. Baik, mari kita lanjut ke ceritanya. Rigor Mortis. Joy merupakan pemuda yang memiliki kegemaran nongkrong bersama teman-teman komplek rumahnya. Hampir tiap malam kerjaannya nongkrong sambil mabuk minuman keras. Ia enggan bekerja, bahkan tidak memiliki usaha apapun ataupun keahlian tertentu. Maka itulah uang simpanannya lama-kelamaan menipis dan hampir habis. Atas kondisi tersebut, di usia pernikahan yang baru berjalan 2 tahun, antara dirinya dengan istrinya mulai kerap terjadi pertikaian. Perangai Joy yang aslinya kasar dan saat pulang ke rumah masih dibawa pengaruh alkohol memicunya melakukan kekerasan terhadap istrinya saat bertikai. Itulah yang mengakibatkan kandasnya perkawinan Joy dengan Penny. Joy akhirnya kembali tinggal seorang diri di rumahnya. Namun demikian kondisinya itu tidak membuatnya menghentikan kegemarannya nongkrong dan mabuk-mabukan. Saat itu hari Sabtu malam minggu pukul 8. Joy berjanji pada dirinya sendiri, malam ini gue mau senang-senang sampai pagi. Fuck lah si Penny, anjing, bebas gue. Lalu dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar di belakang kompleks perumahannya. Ada pohon asem besar di bagian depan gerbang pasar itu. Di bawah naungan pohon itulah dia dan teman-temannya selalu nongkrong. Ia dan teman-temannya bisa meminum minuman keras jenis ginseng yang merupakan minuman oplosan. Alasan utamanya membeli minuman oplosan adalah harganya ekonomis, namun bisa dapat banyak, minimal 2 plastik besar atau setara 2 liter. Malam itu dia dan teman-temannya membeli sampai 6 plastik. Joy paling banyak menenggak minuman, temannya sampai-sampai menghardiknya laksana ikan mas koki. Gue mau ngelupain masalah gue sama penanda kalau gue udah jadi bujangan lagi. Gue mau cari mama baru, seru Joy sambil kemudian tertawa terbahak-bahak. Teman-temannya kemudian ikut tertawa renyah. Yoi bro, pokoknya malam ini kita mabuk sampai pagi, sahut seseorang temannya. Lalu gitar pun mengalun mengiringi nyanyi mereka yang bagaikan paduan suara. Waktu sudah menjelang pukul 3 dini hari, 6 plastik sudah tandas di tenggak mereka. Tetap saja mereka membeli 2 plastik lagi, meski sebenarnya Joy sudah mulai merasakan kepalanya berputar hebat dan mual. Saat azan subuh baru selesai berkumandang, mereka akhirnya menyudahi pesta miras mereka. Joy yang tak mampu berjalan pulang diantar 2 temannya dengan cara dipapah. Pintu rumahnya tidak dikunci.
sehingga kedua temannya dapat langsung masuk ke dalam lalu mendudukkan Joy begitu saja di sofa ruang tengah depan televisi. Kemudian mereka pergi. Joy tidur dengan posisi duduk menyandar, kepalanya menengadah menghadap langit-langit ruangan. Dalam kondisi setengah sadar, dia merasakan berputar-putar bagaikan gangsing. Perutnya terasa panas, rasa mualnya semakin tak tertahankan. Lalu di tenggorokannya seperti ada gumpalan yang akan keluar. Tak lama kemudian dia muntah mengeluarkan seisi perutnya, tapi tetap dalam kondisi duduk, bersandar dan kepala menengadah. Muntahnya banyak sekali. Sebenarnya Joy hendak menegakkan tubuhnya, membenarkan posisinya agar muntahannya luber ke lantai, tapi tak sanggup. Joy menggap-gap seperti orang tenggelam. Dia tersedak cairan kental muntahannya sendiri. Selanjutnya dia mulai kesulitan bernafas. Hanya suara erangan itu yang mampu keluar dari mulutnya, meski sebenarnya dia sedang berusaha berteriak minta tolong kepada siapapun yang mungkin mendengar. Matanya melotot, bagaikan ingin keluar dari kelopaknya. Tubuhnya mulai mengejang. "Tolong! Tolong!" teriaknya dalam hati. Akhirnya Joy merasakan lelah teramat sangat. Kemudian dia tak sanggup lagi, akhirnya terlelap. Entah beberapa lama Joy terlelap tak sadarkan diri. Lalu ia terbangun karena merasa sangat haus. Dia ingin bangkit namun tak kuasa. Tubuhnya terasa berat meskipun sekuat tenaga berusaha. "Ada apa ini? Kenapa dengan gue?" benaknya. Ia merasa sudah bangun, sudah membuka mata lebar-lebar, namun heran, pandangannya seperti berkabut. Anehnya, dia tidak bisa mengedipkan matanya. Matanya selalu terbuka saja. "Tolong! Tolong!" teriaknya sekuat tenaga. Namun dia merasa heran, mulutnya menganga saja tanpa mampu mengeluarkan suara "tolong". Ia merasakan pakaiannya basah. Sesaat hal itu membuatnya bertanya-tanya, namun kemudian ia teringat itu adalah muntahannya sendiri. Entah sudah berapa lama dia hanya bisa berdiam di posisi duduknya itu. Dia benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pandangan matanya semakin kabur saja. Lalu dia mulai mendengarkan suara-suara aneh, seperti ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang sedang berlalu lalang. Hingga dia mendengar suara ayahnya memanggilnya. Bapak!" gumamnya. Joy menangis, dia dapat merasakan air matanya menggenangi sudut matanya. Inginnya dia menyeka air matanya karena merasa laki-laki jagoan tidak sepantasnya menangis, tapi sia-sia. Jangankan menggerakkan tangan, menggerakkan jarinya saja dia tidak mampu. Waktu berikutnya Joy mulai merasakan aneh bercampur takut. Telinganya menangkap bunyi lalat. Ia dapat menerka itu lalat dari suara degung sayapnya. Lalat-lalat itu berkumpul di hidungnya, matanya, dan juga mulutnya. Joy juga merasakan baju yang dipakainya semakin sesak. Demikian juga celananya. Hingga pada suatu hari Joy mendengar ada suara-suara orang-orang memanggil namanya. "Joy! Joy! Mas Joy!" Ia mengenal suara-suara itu. Mereka adalah tetangganya Joy. Joy merasa senang. Ia pikir akhirnya bantuan datang. "Ada orangnya apa enggak ya? Bau busuknya dari dalam rumah Mas Joy," kata Ibu Ella tetangga samping rumah Joy. Mereka semua menutup hidungnya dikarenakan bau bangkai yang sangat busuk itu. "Coba Bu Ella masuk lihat ke dalam," saran seseorang. "Enggak ah, saya takut," balasnya. Pak RT tak lama kemudian hadir setelah bercakap sekedarnya dengan mereka yang sudah terlebih dahulu di sana sekedar menggali informasi awal. Dia pun masuk ke pekarangan rumah Joy. Sama seperti yang lain, dia juga menutup hidungnya. "Assalamualaikum, Mas Joy. Assalamualaikum," kata Pak RT sambil mengetuk pintu.
Dikarenakan tidak ada yang menyahut, Pak RT mencoba membuka daun pintu. Ternyata tidak dikunci. Begitu pintu terbuka, bau bangkai semakin pekat tercium. Sampai-sampai membuatnya mual dan banyaknya lalat membuatnya semakin curiga. Kecurigaannya pun terjawab ketika memasuki ruang tengah. Didapatinya sesosok tubuh mayat laki-laki muda dengan posisi terduduk menyandar di sofa. Posisi wajahnya menengadah ke langit-langit rumah. Mayat itu adalah Joy. Mata mayat Joy terbelalak melotot, mulutnya menganga, lidahnya menjulur keluar, lalat mengerubung di situ. Juga di bagian hidungnya. Tubuhnya Joy mulai membengkak sampai-sampai kancing pakaian kemeja yang dikenakan nyaris lepas. Perutnya mengembung bengkak, terlihat berwarna kehijauan di bagian kanan bawah karena di sanalah letak usus besar yang banyak mengandung cairan dan bakteri. Selain memang letak usus tersebut dekat dengan dinding perut. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh mayat Joy, akhirnya warga melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Barulah oleh pihak kepolisian beserta aparat terkait mayat Joy dapat dievakuasi dari rumahnya. Sejak ditemukan Joy tewas dan membusuk di dalam rumah itu dibiarkan kosong hingga sekarang. Tak ada pihak dari keluarganya yang mau menempatinya. Yang masih membuat heran sampai kini, baik pintu pagar maupun pintu rumah hingga kini dibiarkan membuka, dan lampu di teras juga di dalam rumah dibiarkan menyala. Rumput-rumput liar mulai tumbuh, atap langit-langit beberapa mulai terlepas menggantung. Warna cat rumah semakin terlihat usang dan kelam, hingga membuat siapapun yang hendak melewati rumah itu merasa getar hatinya, terlebih pada malam hari. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rigor mortis. Salam misteri.